Haleluya. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dalam program Bible and Coffee. Terlebih dahulu kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Dan kita percaya ya akan ditambah-tambahkan dalam kehidupan kita segala yang baik yang berasal daripada Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam program ini juga saya mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program Bible and Coffee ini, ayo jadi berkat. Karena kita ada untuk memberkati banyak orang. Kita ada untuk dipakai Tuhan, mengingatkan, menguatkan, meneguhkan iman orang lain. Karena itu, bagikan kembali renungan singkat ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, sehingga pada akhirnya ada banyak orang juga turut boleh menerima berkat-berkat Tuhan yang kita bagikan. Ya kan? Kita ada untuk menjadi kekuatan buat orang lain. Kita adalah mujizat buat orang lain yang dipakai Tuhan. Haleluya. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai segala sesuatunya, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang menopang kami, yang nolong kami, yang memampukan kami untuk mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Dan sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami berdoa biar Roh Kudus yang menuntun kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang firman-Mu akan kami renungkan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin, amin. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan buat setiap kita, yakni jangan pernah pandang rendah siapapun. Iya kan? Sama-sama bilang sama saya nggak boleh pandang rendah siapapun. Mungkin orang itu adalah bawahan kita, mungkin orang itu adalah orang yang mungkin lebih tidak terlalu terpandang seperti kita, tapi mungkin orang-orang ini seringkali dipakai Tuhan. Makanya dalam renungan pagi hari ini saya angkat satu topik, yakni jangan pandang rendah siapapun. Selama dia manusia, dia diciptakan Tuhan. Jadi siapapun dia, apapun latar belakang dia, apapun kedudukan dia, jangan pernah pandang rendah manusia. Kenapa? Karena dasarnya jelas. Kalau engkau tidak mau dipandang rendah oleh sesamamu, maka jangan engkau memandang rendah manusia lain. Karena hukum itu ada. Kalau engkau mau orang lain tidak menganggap rendah dirimu, jangan pernah menganggap rendah orang lain. Nah, kita akan belajar firman Tuhan, kenapa kita nggak boleh pandang rendah siapapun. Coba lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayatnya yang ke-9, saudara. Ya, 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 9. Tuhan bilang begini kepada Elia, saudara. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Pada masa kelaparan, Elia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Sarfat, wilayah Sidon. Nanti di sana, kata Tuhan, aku akan memberi kamu makan. Bukan orang kaya yang akan memberi engkau makan. Bukan orang terpandang yang akan memberi engkau makan. Tapi seorang janda yang juga mengalami kesusahan yang memberi engkau makan. Jadi Tuhan pakai orang yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya untuk mensupport kita. Tuhan pakai orang-orang yang tidak pernah kita perhitungkan untuk menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan. Tuhan pakai janda untuk memberi makan Elia di Sarfat. Artinya setiap kita memiliki kemungkinan untuk melihat situasi, melihat keadaan yang bisa saja Tuhan pakai setiap keadaan, setiap situasi, bahkan setiap orang-orang yang gak pernah kita pikirkan sebelumnya untuk membuat kita masuk dalam rencana Tuhan yang ajaib. Bahkan bukan hanya Elia yang diberi makan, maksud saya bukan hanya Elia yang mengalami kuasa Tuhan dari seorang yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Naaman, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Naaman, seorang yang terpandang, seorang kepala perwira, saudara dikasih dalam Tuhan, Naaman. Kita lihat kisahnya dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 2 dan 3. Tuhan pakai seorang anak perempuan dan dia adalah pelayan. Dia bukan seorang putri di sebuah kerajaan, saudara dikasih dalam Tuhan.
Dia seorang pelayan dan dia masih anak-anak, dia masih perempuan dari bangsa Israel pada saat itu. Lihat dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 2 dan 3. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Lihat, seorang anak perempuan dan statusnya apa? Hamba. Statusnya apa? Pelayan. Dan bukan dari Aram, dari negeri Israel. Tapi ketika Naaman, seorang yang terpandang yang Alkitab catat, seorang yang disegani oleh banyak orang, mau merendahkan dirinya mendengar masukan dari seorang pelayan yang juga masih apa? Anak. Dia mau merendahkan diri dan mendengar nasihatnya dan mendengar apa yang diperintahkannya untuk pergi. Untuk mau mengalami kesembuhan, Naaman mesti lakukan ini. Dan dia tahu. Nah, ini yang saya bilang, saudara, jangan pernah pandang rendah siapapun. Karena kita nggak pernah tahu, mungkin orang itu sedang dipakai Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidupmu. Jangan pernah underestimate seseorang. Akhirnya kita mengerti dari peristiwa ini bahwa Tuhan bisa pakai apapun. Tuhan bisa pakai siapapun. Bahkan termasuk orang-orang jahat. Tuhan bisa pakai. Makanya jangan kecewa sama orang nyakiti hatimu, saudara. Jangan pernah kecewa dengan orang yang mengkhianatimu. Jangan pernah kecewa dengan orang yang memfitnahmu. Jangan pernah kecewa. Karena apa? Karena kita nggak pernah tahu. Terkadang Tuhan pakai mereka untuk menggenapi rencana Tuhan. Mungkin saudara bilang, memang bisa pendeta? Loh Yusuf, Tuhan pakai saudara-saudaranya yang iri. Tuhan pakai saudara-saudara yang jahat untuk menjual mereka. Untuk mereka mengizinkan mereka untuk menjual Yusuf menjadi seorang budak. Tapi itu adalah rancangan Tuhan yang akhirnya membawa Yusuf ke Mesir dan akhirnya dipakai Tuhan dahsyat luar biasa di Mesir, saudara, dikasih dalam Tuhan. Bahkan selalu saya bilang begini, jangan kecewa sama orangnya, karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Amin. Jangan pernah kecewa sama orang ya, saudara, dikasih dalam Tuhan. Karena itu hari ini kita diingatkan, jangan pernah pandang rendah siapapun. Sekalipun dia adalah orang yang engkau tidak pernah anggap. Mungkin dia adalah orang yang kedudukannya ada di bawahmu. Mungkin dia adalah anak buahmu. Mungkin dia adalah orang yang engkau gaji, engkau hire, saudara, dikasih dalam Tuhan. Mungkin orang itu adalah orang yang gak pernah engkau pandang selama ini. Tapi izinkan saya mengingatkan hal ini. Tuhan bisa pakai siapapun untuk menggenapi rancangan dan rencana Tuhan yang besar dalam hidup saudara dan saya. Bahkan termasuk orang-orang jahat bisa dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Elia, Tuhan pakai janda untuk kasih makan dia. Janda miskin, saudara, dikasih dalam Tuhan. Janda yang punya banyak utang. Naaman, Tuhan pakai anak kecil, anak perempuan yang adalah seorang pelayan untuk menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Kalau engkau mau melihat perkara-perkara dahsyat terjadi dalam hidupmu, belajar untuk apa? Jangan pandang rendah siapapun. Siapapun dia. Jangan pernah pandang rendah seseorang. Karena engkau tidak pernah tahu siapa dia dan apa yang Tuhan buat dalam kehidupan dia. Mungkin dia adalah orang yang akan membukakan jalan di hari-hari ke depan dalam hidupmu. Mungkin Tuhan pakai dia untuk membawa engkau masuk dalam rancangan Tuhan yang ajaib. Karena itu hari ini kita diingatkan, hargai setiap orang, kasihi setiap orang. Bahkan termasuk orang-orang yang pernah merancangkan yang jahat dalam hidupmu. Karena kita nggak pernah tahu, justru terkadang rancangan-rancangan jahat orang itu dipakai Tuhan untuk membawa kita masuk, melihat pertolongan Tuhan, melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Karena itu jangan benci orangnya, bencilah perbuatannya, kasihi jiwanya. Ya, jangan pandang rendah siapapun. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena anugerah Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami berterima kasih karena hari ini kami diingatkan, kami tidak boleh pandang rendah siapapun. Mungkin itu orang adalah kedudukannya di bawah kami. Mungkin dia orang yang lebih muda dari kami. Mungkin dia adalah orang-orang yang kami hire, orang-orang yang kami gaji, karyawan-karyawan kami. Tapi kami tidak pernah tahu apa yang Tuhan buat dalam kehidupan mereka. Seringkali yang kami tidak tahu ini yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, membawa mereka untuk masuk dalam rancangan Tuhan yang ajaib. Melalui mereka kami hidup dalam anugerah Tuhan.
Karena itu hari ini kami belajar untuk menghargai setiap orang, mengasihi setiap orang. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, mampukan kami untuk tidak memandang rendah siapapun. Karena kami juga tidak mau dipandang rendah oleh siapapun, maka itu yang harus kami lakukan. Karena kami tahu Tuhan bisa pakai siapapun, dimanapun, untuk menggenapi rancangan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.